Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena dia bilang summa nam, summa qam, dia berdiri. Begitu dia berdiri, fajitu, saya datang. Tahu Pak, Nabi itu sholat malam wajib atau sunnah? Wajib bagi Nabi. Nah, wajib bagi Nabi di awalnya. Karena ya ayyuhal muddassir kum fa'anzir, itu wajib. Al-aslu fil amr al-ujub, perintah Nabi. Dan ini sholat pertama Nabi lakukan, itu sholat malam. Dan diperintahkan bagi beliau, wajib bagi Rasul. Sekarang ini fakumtu ayasari, saya datang. Abdullah bin Abbas datang di sampingnya. Itu Abdullah bin Abbas sholat malam. Itu hukumnya apa? Wajib atau sunnah? Wajib atau sunnah? Sunnah. Sekarang imamnya salat wajib, makmumnya boleh? Itu boleh. Seandainya dilarang, pasti Nabi melarang ini Abdullah bin Abbas. Jadi kalau imam tak salat wajib, makmumnya salat sunnah, kasih ikut. Contoh penerapannya nanti, imamnya misalnya ya dia salat wajib, contoh salat isya, ya, dan mungkin ada yang mau ikut salat sunnah, boleh. Atau sebaliknya, imamnya salat sunnah, makmumnya salat wajib, boleh. Dan ini ya sekalian, betapa pentingnya memang perkara-perkara ilmu. Betapa pentingnya memang perkara ilmu itu dihadirkan dalam perkara ibadah kita. Nah, jadi ketemu dua niat pada satu salat boleh? Boleh. Satu salat duhur, satu salat isya, satu salat asar, boleh. Karena niat tidak mesti seragam. Satu niat salat wajib, satu niat salat sunnah. Nah, jadi boleh di situ. Dan ini menunjukkan bahwa nanti bolehnya kita berjamaah dalam satu tempat atau satu kondisi, satu waktu yang berbeda niat kita. Berbeda niat. Ya, karena itu mas sekalian, ya, kalau ada orang sholat duhur di situ, jangan ditanya ini sholat duhur atau sholat asar, jangan, tak usah. Ada orang sholat sunnah, jangan ditanya ini sholat sunnah atau sholat wajib, ikut saja. Jangan tanya niatnya orang, karena niat itu urusannya hati, urusan dirinya dengan Allah. Kita urusan diri tak dengan Allah. Yang diikuti itu adalah gerakannya, bukan niatnya. Karena itu niat tidak perlu dipersaksikan sama orang. Nah, fakuntu ayyasari, saya berdiri di sebelah kirinya. Sebelah kiri, benar atau salah? Benar atau salah kalau sebelah kiri? Salah. Kesalahan dalam sholat membatalkan atau tidak? Kesalahan berdiri sebelah kiri batal atau tidak? Ini tidak membatalkan. Jadi kesalahan itu tidak selamanya membatalkan, ya? Maka ada namanya al-akhta, ada namanya kesalahan nanti. Ada kesalahan yang sifatnya ya cuma mungkin mengurangi pahala. Ada memang nanti kesalahan ya itu batal sholatnya, ya, cuma mengurangi saja pahala. Dia berdiri sebelah kiri. Kenapa sebelah kiri? Nah, ini sahabat, ya kapan masih kecil baru mau belajar. Jadi sahabat juga keliru, sahabat juga bisa keliru. Tapi dalam proses keliru ini menjadi ilmu bagi kita, bahwa nanti kalau ada orang sholat, ya jangan di sebelah kiri. Kenapa? Faja'alani ayyamini, dia menjadikan diriku itu sebelah kanannya.
berarti dari kiri dipindahkan ke kanan. Kalau berdiri dari kiri ke kanan, bergerak atau tidak? Nah, kalau bergerak, boleh bergerak dalam sholat? Boleh, selama itu kepentingan sholat. Kalau bergerak untuk kepentingan sholat, boleh. Kalau bergerak tanpa kepentingan sholat, boleh atau tidak? Ya. Ya. Boleh atau tidak? Ya. Kalau di mazhab Imam Syafi'i, bergerak 3 kali batal tidak? Batal kalau memenuhi syarat. Kapan syaratnya? Berturut-turut pada rukun yang sama. Contoh masih surah Al-Fatihah, garus sini, garus sini, garus sini, 3 kali masih rukun yang sama, tapi tanpa hajat. Tanpa hajat. Kalau bunyi HP, bunyi, angkat, batal atau tidak? Apa yang membatalkan? Iya, membatalkan itu bicara. Kalau bunyi, saya tindis, baca SMS, batal? Jadi kalau bergerak 3 kali pada rukun yang sama dan tidak ada hajat untuk sholat, batal. Jika bergerak 3 kali pada rukun yang sama tapi ada kebutuhan, hukumnya boleh, seperti ini di Abdullah bin Abbas. Jadi jangan langsung dipatok itu, jangan langsung dipatok. Dengan bergerak 3 kali batal, ya tergantung. Coba kita coba minta tolong 2 orang, bisa dibantu? Bisa dibantu? 1 orang, 1 Abdullah bin Abbas. Iya, iya, iya. 1 Nabi. Ya, anggaplah ini Nabi palsu saja ya. Di yang mana Nabi? Iya. Wah, ini enak aku dorong-dorong jadi Nabi. Iya. Beliau di? Iya, beliau ya. Iya. Kalau gitu sebelah kiri dulu. Nabi ya. Ya, imam. Dia sendiri dulu. Antum mundur dulu. Sendiri. Ini sholat sendiri. Datang Abdullah bin Abbas. Sayangnya Abdullah bin Abbas itu waktu itu belum berjenggot, masih kecil. Ya. Coba berdiri sebelah kiri. Berdiri sebelah kiri. Nah, salah sendiri, sekarang berjamaah dia. Nah, sekarang faja'alani ayyamini, dia menjadikan saya sebelah kanannya. Coba. Nah, itu. Coba pelan-pelan dulu, pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Faja'alani ayyamini, dia menjadikan saya sebelah kanan. Itu ada hadis lain, itu masih riwayat juga Al-Bukhari. Ya, faja'alani ayyamini wa khuzuni, dia menjadikan saya itu miwarai, itu dari belakang. Ada sebagian minal uzuni, dari telingaku dia pegang. Karena kecilnya Abdullah bin Abbas, kepalanya. Ada juga mirasi, dari kepalaku. Kalau orang tinggi Pak, jangan telinganya dicari. Bisa bahunya atau apakah? Anggaplah ini anak kecil, ya, maka dipegang telinganya, dipegang kepalanya, itu dikasih pindah. Coba pulang. Oh, kalau pegang begitu nakal namanya, imamnya nakal. Ya, coba pindah pelan-pelan sedikit. 1, 2, 3, 4, 5, malah lebih dari 5. Kalau rumusnya Imam Syafi'i, bergerak lebih dari 3 pada rukun yang sama, pada ya berturut-turut tanpa hajat, itu batal. Ini batal tidak? Tidak. Kenapa? Iya, ada hajat. Seandainya batal, Pak, Nabi tidak lakukan itu. Seandainya batal, Nabi tidak lakukan itu. Ya. Jadi jangan pernah
mengatakan bahwa ini batal karena ini seandainya batal Pak Nabi. Ini menunjukkan bahwa sebelah mana dia? Faja'alani ayyamini, sebelah kanan. Tidak ada kata faja'alani ayyamini wara'a, ya mundur sedikit maksudnya kanan dan sedikit belakang, tidak. Tapi faja'alani ayyamini, di samping kanannya. Itu berarti kesalahan sebelah kiri tadi itu salah, tapi kesalahan ini tidak membatalkan. Seandainya batal, pasti disuruh ulangi dari awal. Disuruh bergerak karena ada kepentingan sholat. Kalau begitu rumusnya sekarang, selama kepentingannya sholat, itu tidak membatalkan, meskipun bergerak lebih dari awal. Nah, dan itu menunjukkan kalau makmumnya sendiri kalau dia sederajat, sejenis maksudnya itu di sebelah kanannya. Kalau perempuan dengan laki-laki di belakangnya. Kalau sejenis, seandainya perempuan dengan perempuan, maka di sampingnya. Disitulah menunjukkan bahwa peraturan dalam mengatur saf seperti ini. Nah,